Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peci miring dimanapun berada, hari ini hari pertama puasa, hari Kamis. Tapi saya tidak membicarakan puasa, tapi ada sih kaitannya. Jadi puasa untuk menahan diri. Ceritanya ini Gus Nur Sugi Nur Raharja dituntut oleh jaksa penuntut umum 10 tahun penjara atas, jadi bukan soal ijazah palsu, tetapi soal penistaan agama, pelanggaran undang-undang ITE, dan menimbulkan huru-hara atau gangguan keamanan. Nah, saya bukan bertanya atau tidak mengomentari layak atau tidak Gus Nur ini menerima hukuman 10 tahun dari dugaan, sangkaan pidana yang dia lakukan. Saya tidak mengomentari itu. Maksudnya 10 tahun itu lama apa enggak? Terus pendek apa sama, lama apa enggak, sama pendek apa panjang. Jadi gini teman-teman ya, sobat-sobat peci miring dimanapun berada, bagi seorang mujahid, pejuang, pendakwah, kalau memang dia merasa mujahid, merasa pendakwah dan lain-lain, saya kira 10 tahun itu ya nggak panjang, nggak lama. Apalagi mungkin di dalam bisa menulis buku, menghafal Al-Quran, mengislamkan para nabi-nabi lain yang mulai sadar, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira 10 tahun nggak lama, katanya. katanya. Tapi sekali lagi, sebenarnya saya nggak ingin masuk ke wilayah itu. Saya hanya begini loh, saudara Sugi Nur Raharja ini sebenarnya merasa tahu adab nggak, merasa tahu tata krama nggak, bahwa kita itu kan hidup di Indonesia, hidup di negeri Nusantara, hidup kalau di dalam tradisi beragama, apalagi berada di Jawa Timur, Malang, hidup di kalangan jamaah Nahdliyin, hidup di kalangan masyarakat yang berbeda-beda. Sementara saudara Sugi Nur ini sering, ya menurut saya ya, sekali lagi menurut saya, melukai sebagian warga masyarakat. Jadi jangan mentang-mentang punya uang. Tapi kalau nggak salah uang juga masih minta sumbangan loh. Misalnya untuk bangun ini, bangun itu. Artinya bukan dari uang pribadinya. Kalaupun ada dari uang pribadinya ya nggak terlalu banyak, tapi tetap aja menggunakan kemampuannya untuk, dalam tanda kutip, meminta sumbangan untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Jadi dari sisi ini sebenarnya juga nggak hebat-hebat amat kalau bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan pondok pesantren. Katanya ada 2 tempat, di Palu dan di Singosari Malang. Atau katanya juga suka menyumbang beras, suka memperbaiki masjid, 1000 masjid bahkan. Loh, itu loh nggak ada yang jelek gitu, nggak ada yang jelek. Yang jelek adalah koar-koar menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Ya saya kira masa sih nggak merasa salah, heranku itu.
Jadi melanggar tata krama, beretika, bermasyarakat, memaksakan kehendak, terus kadang-kadang ya mengkritik bahasanya, menyinggung pemerintah, dan yakin bahwa dirinya oposisi. Loh, oposisi lo apa ya kayak ngerti gitu loh. Jangan-jangan orang ngerti oposisi ke apa. Jadi aku bebas berpendapat. Loh, bebas piye to, dul. Lah kita ini loh keluar rumah itu sudah ada aturannya. Ada etikanya, etika bermasyarakat. Say hello kiri kanan apalah gitu. Terus juga nggak boleh, apalagi dalam berdakwah kemudian suka danjuk-danjukan, double jaran. Ya gimana, agama ini bukan hanya milikmu, tapi agama ini milik bersama. Artinya diyakini oleh, kan kita-kita yang lain malu juga lah kalau punya kawan yang nggak ngerti adab gini. Jadi, nah saya kira kalau benar diputus 10 tahun, tapi saya kira enggak lah. Pasti nanti kalau ada pledoi, kemudian apalagi ini bulan puasa, syukur-syukur diputus bulan puasa ini, ya pastilah jaksanya juga, hakim, jaksa, kasihan lah. Tapi kalau dikasihani ya jangan kemudian nanti merasa, wah aku tetap bener, sama sekali nggak menunjukkan bersalah. Jadi kayaknya Sugi Nur ini harus diajari cara berpolitik, bersikap, bertindak. Ya dunia debus hilangkanlah, lupakanlah. Kan dunia debus itu memang dunia aku, dunia pokoknya kehebat-hebatan gitulah gitu. Tapi saya kira kan kita sudah hidup bermasyarakat, apalagi di Jawa Timur ya, tinggalnya di Malang. Saya kira perlu sopan santun, perlu mengikuti tata krama yang berlaku terutama tata krama berwarga masyarakat dan bernegara. Jadi kita itu punya aturan, punya pemimpin negara ya, bahwa kemudian Anda kena kaitan dengan katakanlah korban politik misalnya, ya itu nasibmu karena Anda nggak paham cara berpolitik yang benar gitu. Coba dengan mengkritik yang mirip-mirip, nggak terlalu beda, tapi kenapa Rocky Gerung aman-aman saja? Karena tahu caranya, bukan lebih santun, kadang-kadang kasar juga Rocky Gerung itu. Tetapi kan kenapa nggak sering tapi kan lebih banyak amannya lah. Saya bukan ngajari loh ya, Gus Nur diajari, Sugi Nur diajari. Dia itu udah mirip-mirip profesor. PD-nya dosen aja dikuliahi gimana, apalagi jaksa. Jadi saya kira sekali lagi ini sekedar barangkali ini nyampe ke saudara Sugi Nur. Ya, saya yakin beberapa kali sudah pernah, minimal jamaahnya juga sudah sering nonton YouTube saya ini, dan kebanyakan di antara kalian juga maki-maki saya kan. Nggak masalah. Kenapa? Nggak pernah saya lihat makian itu. Jadi enjoy aja. Tapi gini, sekali lagi, kita itu hidup bersama, hidup harus beradab, tahu sopan santun. Kalaupun berpolitik harus menggunakan strategi. Kalau menjadi oposisi juga harus punya strategi. Jangan asal oposisi. Kan malu kalau kejadiannya seperti ini. Apalagi kalau benar 10 tahun. Apa enggak geringgingen sampean di situ? Ya oke, tapi kan kalau pejuang jihad fisabilillah kan enggak ada masalah, di luar dari dalam sama saja. Saya si Baji Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.